Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, bertemu lagi dengan kami di Potan Podcast Pertanian dengan saya Aji dan dengan rekan saya Bilqis Salis. Kami dari program studi agroteknologi akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Kira-kira apa sih yang akan dibahas di podcast kali ini? Yang pastinya tentang pertanian dong. Pasti para Sobat Tani lainnya penasaran kan kita mau bahas apa hari ini? Oke, jadi tema yang kita bahas untuk potan kali ini yaitu pentingnya edukasi pertanian terhadap petani muda. Nah, ngomong-ngomong tentang petani muda nih, di Indonesia saat ini jarang sekali para pemuda tertarik dengan dunia pertanian. Iya nggak sih? Iya nih, karena di zaman sekarang mayoritas petani di Indonesia itu berumur di kisaran 40 sampai 60 tahun. Nah, tapi di balik rendahnya minat anak muda di bidang pertanian, kita berhasil menemukan 3 narasumber yang merupakan penerus pertanian di Indonesia. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut 3 narasumber kita. Halo semuanya, apa kabar? Halo, baik Mbak. Selamat datang di podcast kami. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu edukasi pertanian bagi petani muda di Indonesia. Bersama kita ada 3 narasumber yang menarik nih, yaitu yang pertama ada Kak Selviana, seorang petani muda yang bersemangat. Kemudian yang kedua ada Dr. Fidela, dosen Fakultas Pertanian. Dan yang ketiga ada Bapak Ridho, yaitu penyuluh pertanian yang berpengalaman. Ya, mari kita mulai ya. Yang pertama dengan Kak Selvi. Kak Selvi, sebagai petani muda, apa pandangan Kak Selvi tentang pentingnya edukasi pertanian? Oke, sebelumnya terima kasih untuk Mas Aji dan Mbak Bilqis. Menurut saya, edukasi pertanian itu sangat penting karena dengan pengetahuan yang tepat, kami itu bisa mengoptimalkan hasil pertanian, menggunakan teknologi modern dan lebih memahami praktik berkelanjutan. Saya juga merasa lebih percaya diri ketika bisa menerapkan metode yang lebih efisien. Wah, menarik sekali ya jawabannya Kak Selvi. Kemudian dari Dr. Fidela, bisa jelaskan bagaimana institusi pendidikan berperan dalam meningkatkan pengetahuan petani muda? Tentu saja Mas Aji, institusi pendidikan seperti Fakultas Pertanian punya peran penting dalam memberikan kurikulum yang sesuai dan pelatihan praktis. Kami tidak hanya mengajarkan teori di kelas, tetapi juga mengajak mahasiswa untuk langsung terjun ke lapangan. Ini penting supaya mereka bisa siap menghadapi tantangan nyata di dunia pertanian. Baik, untuk Bapak Ridho sebagai penyuluh pertanian, bagaimana Anda melihat perubahan dalam cara bertani di kalangan generasi muda? Nah, perubahan itu nyata Mbak Bilqis. Dulu cara bertani itu sangat tradisional, tapi saat ini saya banyak melihat petani muda yang menerima teknologi dan informasi baru. Namun, edukasi juga sangat penting agar mereka tidak hanya mengandalkan alat, tapi juga paham tentang prinsip-prinsip dasar pertanian. Nah, kemudian Kak Selvi, apakah Kak Selvi merasa ada kesenjangan antara pengetahuan yang didapat di sekolah dan praktik langsung yang ada di lapangan? Oke Mas Aji, menurut saya kesenjangan itu masih ada karena seringkali teori yang diajarkan itu tidak langsung bisa diterapkan. Nah, saya itu juga berharap ada lebih banyak kolaborasi antara akademisi dan petani agar pengetahuan yang didapat itu lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan pada saat ini. Saya setuju Mbak Selvi, kolaborasi ini penting banget. Di fakultas kita perlu mendengarkan cerita para petani supaya kita bisa menyesuaikan kurikulum dan bikin program pelatihan yang lebih praktis. Baik, untuk Pak Ridho, menurut Anda, bagaimana cara terbaik untuk menjembatani kesenjangan ini? Saya pikir kita perlu program mentoring. Petani muda juga bisa belajar langsung dari petani yang berpengalaman. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pengetahuan praktis dan juga berbagai teknologi baru. Baik, sebagai penutup, mari kita dengarkan harapan dari masing-masing narasumber kita. Mungkin bisa dimulai dari Kak Selvi. Oke, mungkin harapan saya itu bisa lebih banyak petani muda yang berani belajar dan berinovasi dengan dukungan edukasi yang baik. Saya yakin kita bisa meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih
Untuk narasumber kita, terima kasih kepada Kak Selviana, Dr. Fidela, dan Bapak Rinto atas wawasan yang sangat berharga. Semoga diskusi kita hari ini dapat menginspirasi banyak orang untuk terus belajar dan berkontribusi dalam sektor pertanian. Terima kasih kepada para narasumber kita yang mau meluangkan waktunya untuk mengisi podcast kita hari ini. Saya Aji. Dan saya Bilkis, Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Potan selanjutnya.